Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehingga bisa bertemu lagi seperti hari biasanya. Untuk handover, kita lakukan dengan waktu kurang lebih 10 menit. Baik, langsung saja laporan dari masing-masing tim. Baik, terima kasih Bu Hilda selaku Kepala Ruang. Pasien dari tim 1 adalah BBLR dan Pos Atresia Ani. Pasien yang pertama adalah bayi A dengan jenis kelamin perempuan dengan BBLR, usia 6 hari, perawatan hari ketiga dengan diagnosa keperawatan, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif, berat badan 1.915 gram, pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering. Untuk suhunya 36,7 derajat Celcius, nadinya 133 kali per menit, RR-nya 32 kali per menit, SPO2-nya 98%. Untuk masalahnya belum teratasi dan terapi lanjutnya pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, dan monitoring berat badan. Untuk pasien kedua yaitu bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dengan pos atresia ani, usianya 4 hari, ini perawatan hari keempat dengan diagnosa keperawatan resiko infeksi. Keluarga mengatakan anak sudah tidak rewel dengan data objektif berat badan 2.825 gram, terpasang kolostomi, pemberian susunya 30 cc per 3 jam melalui botol susu, tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma, suhunya 36,3 derajat Celcius, SPO2-nya 98%, nadinya 130 kali per menit, RR-nya 32 kali per menit, masalah sebagian teratasi dengan terapi lanjutnya pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTV, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin 0,05 mili. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bu Hilda selaku Kepala Ruang. Terima kasih atas penyampaian dari tim 1. Selanjutnya tim 2, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Untuk pasien pertama, bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dengan ikterik neonatus, usia 4 hari. Untuk perawatan hari keempat dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Untuk data subjektif, keluarga mengatakan kulit anaknya sudah tidak berwarna kuning. Dengan data objektif yang didapatkan, yaitu berat badan bayi sebesar 2.510 gram. Dengan pemberian susu 30 cc per 3 jam dots. Untuk hasil bilirubinnya itu sendiri sebesar 20 mg per dl. Untuk suhu tubuh bayi itu sendiri 36,3 derajat Celcius. Untuk masalah sudah teratasi, rencana pulang hari ini dengan terapi lanjut, yaitu pemberian nutrisi 30 cc per 3 jam dot, monitor TTV, dan memberikan pendidikan kesehatan mengenai terapi sinar matahari di pagi hari. Selanjutnya untuk pasien kedua yaitu bayi E dengan jenis kelamin perempuan dengan diagnosa medis ikterik neonatus, usia 8 hari. Untuk perawatan hari ke-8 dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Untuk data subjektif, keluarga mengatakan kulit anaknya sudah tidak berwarna kekuningan. Dengan data objektif yang didapatkan, berat badan bayi sebesar 2.715 gram. Dengan pemberian susu sebanyak 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Untuk kulit bayi sudah tidak berwarna kuning. Untuk hasil bilirubinnya itu sendiri sebesar 23 mg per dl. Untuk suhu bayi tersebut 36,5 derajat Celcius. Masalah teratasi, rencana pulang juga hari ini dengan diberikan terapi lanjut berupa pemberian susu
sebanyak 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor TTV, dan juga diberikan pendidikan kesehatan mengenai terapi sinar matahari pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya pasien ketiga yaitu bayi F dengan jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 7 hari, perawatan ke hari ke-7 dengan diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Warga mengeluh anaknya sulit mendengar dan badannya masih kecil. Dengan data objektif, klien masih mentah, terpasang OGT BB 2090 gram, refleks menghisap dan menelannya lemah, bibir kering, susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, suhu 36,5 derajat Celcius, SpO2 97%, nadi 130 kali per menit, RR 32 kali per menit. Masalah pasien belum teratasi, terapi dilanjutkan dengan pemberian susu sebanyak 10 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, monitoring berat badan, dan cek residu. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Karo. Bukilda. Terima kasih atas penyampaian dari tim 1 dan tim 2. Oke, semangat untuk yang dinas pagi dalam melakukan tugasnya. Untuk yang dinas malam, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengan kerja keras, kita dapat memberikan kesembuhan untuk orang lain. Semoga menjadi berkah. Untuk hari ini, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Selamat pulang dan hati-hati di jalan untuk yang dinas malam dan semangat untuk yang dinas pagi. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah semuanya sudah berkumpul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, baiklah. Mari kita mulai untuk pre-conference pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pre-conference dengan waktu kurang lebih 10 menit pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan dari kedua kepala tim. Menyampaikan masalah dan mendiskusikan masalah. Selanjutnya, dilanjutkan dengan menyampaikan jadwal kegiatan oleh Katim yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Setelah tadi kita buka dengan berdoa, lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian masalah. Saya persilakan kepada masing-masing Katim untuk menyampaikan masalahnya. Terima kasih Bu Hilda selaku Karo. Saya Citra selaku Ketua Tim 1 melaporkan bahwa perawat asosiat di Tim 1 ada Bapak Gani. Baik, dilanjutkan untuk Katim 2, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Karo. Saya Nais selaku Katim 2 melaporkan bahwa perawat asosiat di Tim 2 ada Bu Ila dan Bu Mahmudah. Oke, sekarang kita mulai untuk pembahasan masalahnya ya. Pertama, dapat dimulai dari perawat Bu Citra selaku Ketua Tim 1. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil dari pelaksanaan asesmen tajam. Berdasarkan laporan dari perawat pelaksana di Bangsal NICU ada 2 pasien, yaitu BBLR dan post-atresia ani. Untuk pasien pertama yaitu bayi A, dengan jenis kelamin perempuan dan diagnosis medis BBLR. Usia 6 hari dan perawatan hari ketiga, dengan diagnosis keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif, berat badan 1.915 gram, pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering. Suhu 36,7 derajat, nadi 133 kali per menit, respirasinya 32 kali per menit, SpO2-nya 98%.
Masalah belum teratasi dengan terapi lanjut, yaitu pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, dan monitor berat badan. Untuk pasien kedua ada bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dan diagnosis medis post-atresia ani, usia 4 hari dan perawatan hari keempat dengan diagnosis keperawatan risiko infeksi. Keluarga mengatakan anaknya sudah tidak rewel. Dengan data objektif berat badan 2.825 gram, terpasang kolostomi, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma. Untuk suhu 36,3 derajat Celcius, SpO2 98%, nadi 130 kali per menit, dan respirasi 32 kali per menit. Masalah sudah teratasi sebagian dengan terapi lanjut yaitu pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTV, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin 0,05 mili melalui intrakutan. Hari ini ada pasien masuk dengan diagnosa ARDS dengan usia 2 hari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat pelaksana Pak Gani untuk membaca rencana keperawatan. Terima kasih Bu Citra atas kesempatannya. Saya akan menambahkan untuk rencananya di tahap yaitu pasien 1 bayi A jenis kelamin perempuan dengan diagnosa medis BBLR usia 6 hari, hari perawatan akan diberikan intervensi pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTP, dan monitor berat badan. Untuk pasien kedua yaitu bayi B, jenis kelamin laki-laki dengan diagnosa medis post-atresia ani usia 4 hari, perawatan hari keempat. Akan diberikan intervensi pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTP, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoxicillin 0,05 ml melalui intrakutan. Saya kembalikan ke Karu. Terima kasih atas masukannya dari tim 1. Selanjutnya saya persilakan untuk Bu Nais selaku Ketua Tim 2. Baik, terima kasih Bu Hilda atas waktunya. Saya akan menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Ada 2 pasien ikterik neonatus dan BBLR. Yang pertama, pasien 1 bayi D dengan jenis kelamin laki-laki dengan diagnosis medis ikterik neonatus, usia 4 hari, perawatan hari keempat dengan diagnosis keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Dengan data objektif, kulit bayi sudah tidak kuning, berat badannya 2.510 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, hasil bilirubin 20 mgdl, suhunya 36,3 derajat Celcius, masalah teratasi, rencana pulang hari ini. Terapi lanjutnya, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor TTV, dan pendidikan kesehatan kepada orang tua bayi D mengenai terapi sinar matahari di pagi hari. Kemudian, pasien yang kedua yaitu bayi E, dengan jenis kelamin perempuan, dengan diagnosis medis ikterik neonatus, usia 8 hari, perawatan hari ke-8, dengan diagnosis keperawatan ketidakefektifan termoregulasi. Dengan objektif, kulit bayi tidak kuning, berat badannya 2.715 gram, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Hasil bilirubin 23 mgdl. Suhunya 5 derajat Celcius. Masalah teratasi, rencana pulang hari ini dengan terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor TTV, pendidikan kesehatan kepada orang tua bayi E mengenai terapi sinar matahari di pagi hari. Kemudian yang terakhir ada pasien dengan inisial F, bayi F, dengan jenis kelamin perempuan, dengan diagnosis medis BBLR usia 7 hari, perawatan hari ke-7, dengan diagnosis keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengeluh anaknya sulit menelan dan badannya kecil. Dengan data objektif, klien masih muntah, terpasang OGT, berat badan 2.090 gram, refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering. Untuk nutrisinya, susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, suhunya 36,5 derajat Celcius, O2-nya 97%, nadinya 130 kali per menit, respiratory rate-nya 32 kali per menit. Masalah belum teratasi. Untuk terapi lanjutnya, pemberian susu 10 cc per 3 jam melalui OGT,
monitoring TTV, dan monitor berat badan dan cek residu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perawat pelaksana mengenai terapi lanjutnya. Silahkan. Iya, terima kasih kepada Bu Nais atas kesempatannya. Saya tim 2 akan menambahkan rencana keperawatannya pada bayi D, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui DOT, monitor TTV, dan pendidikan kesehatan mengenai terapi sinar matahari di pagi hari. Untuk bayi E, yang berjenis kelamin perempuan dengan ikterik neonatus, usia 8 hari, perawatan hari ke-8 akan diberikan pemberian susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, monitoring berat badan, dan cek residu. Untuk bayi F dengan perempuan, BPLR usia 6 hari, hari ke-6 perawatan, akan diberikan intervensi pemberian susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, monitoring berat badan, dan cek residu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan ke Karu Ibu Hilda. Baik, terima kasih untuk semua pemaparannya dari tim 1 dan tim 2. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa masukan dan hal yang perlu diingat. Yang pertama, selalu utamakan keselamatan kalian. Pantau semua pasien dan berikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Jangan lupa selalu cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Selalu gunakan teknik aseptik dan jangan lupa tulis semua tindakan serta dokumentasikan setiap tindakan secara baik dan benar di buku asuhan keperawatan. Sebelum memulai kegiatan pemberian asuhan keperawatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran, keselamatan, dan keamanan dalam bertugas. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara prekonferensi pada pagi hari ini telah selesai. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan kepada semua tim untuk melakukan tugas pada pagi hari ini. Permisi Bu, saya mau melaporkan keadaan bayi F dengan diagnosis medis BBLR. Oh iya Mbak Nais, iya silakan. Bagaimana kondisi bayi F tersebut? Jadi kondisi bayi F tersebut di hari ke-7 ini mengalami muntah sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 10 menit dengan warna kecoklatan sedikit-sedikit. Apakah saya bisa mengadakan ronde keperawatan untuk kasus tersebut? Silakan berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab untuk menangani kasus tersebut. Nanti kita akan cari solusinya dan diskusikan bersama-sama. Baik Bu, saya akan menghubungi dokter penanggung jawab pasien serta mendiskusikan dengan tim saya. Halo dokter, apakah dokter bisa datang ke ruangan NICU sekarang untuk membahas kondisi bayi F dengan BBLR yang mengalami mual muntah? Kami perlu arahan dari dokter untuk menangani masalah tersebut dan melakukan ronde keperawatan. Umi. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya Mbak, nanti saya ke sana. Untuk sementara, periksa lagi kondisi bayinya ya. Assalamualaikum Dokter Umi. Terima kasih dok yang telah hadir dalam ronde keperawatan ini. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan atas kondisi bayi F dengan diagnosa medis BPLR dan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Silakan untuk Ibu Nais selaku Ketua Tim 2 bisa menjelaskan kondisi bayi F. Baik Bu Hilda, terima kasih atas waktunya. Jadi kondisi bayi F tersebut di hari perawatan ke-7 ini mengalami mual muntah sebanyak 30 kali dalam 10 menit. 3 kali dalam 10 menit dengan konsistensi cair berwarna kecoklatan. Kemudian
Tadi sudah dilakukan pemeriksaan kembali oleh perawat pelaksana. Menurut laporan kemarin sudah 3 hari kondisi bayi mengalami mual muntah. Tetapi hari ini kondisi bayi mengalami muntah dengan warna kecoklatan. Saya persilahkan perawat pelaksana untuk menjelaskan kondisi pasien sekarang dan rencana keperawatan yang dilakukan. Baik Bu, jadi kondisi bayi masih muntah. Waktu pemeriksaan bayi F masih mengalami muntah 2 kali. Waktu saya cek dengan konsistensi naik warna coklat. Jadi tadi kami telah merencanakan tindakan keperawatan untuk tetap dilanjutkan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti memastikan masukan cairan oral atau parental yang adekuat, terutama pemberian ASI diberikan sedikit demi sedikit tapi sering. Mengkaji status hidrasi bayi F seperti turgor kulit, membran mukosa, berat badan, dan monitoring tanda-tanda vital. Monitoring berat badan bayi serta kolaborasi pemberian nutrisi dengan ahli gizi dan dokter. Sekian dari saya kembalikan ke PPJA. Bagaimana Bu Dr. Umi untuk keadaan tersebut? Baik, saya akan pastikan lagi kondisi bayi F, apakah ada perdarahan, karena muntahnya berwarna coklat. Kemarin kan sudah saya resepkan untuk pemberian glukosa 4 mg per menit. Setelah memastikan kondisi bayi F, saya programkan untuk mengambil sampel darah untuk cek laboratorium. Saya juga akan menambahkan suplemen untuk pemenuhan nutrisinya, dan vitamin K, Vitaminadion 1 mg. Sementara ini, monitor kebutuhan cairan dari input dan outputnya ya Mbak. Selain itu, monitor tanda-tanda shock. Untuk cairan infusnya bisa dipercepat sesuai dengan berat badan bayi F. Nanti apabila ada keluhan lagi, bisa konsultasikan kepada saya. Baik dok, apakah perlu dilakukan endoskopi pada bayi F untuk memastikan penyebab muntahnya? Sementara belum dulu ya Mbak, kita tunggu hasil labnya terlebih dahulu untuk memastikan hemoglobin dan hematokritnya. Baik Bu, siap laksanakan. Baik Bu Dokter, terima kasih atas sarannya. Tadi sudah jelas ya dengan apa yang disampaikan. Pada bayi ini untuk dilakukan cek lab, penambahan vitamin K dan perlu penambahan nutrisi yang cukup, khususnya pemberian ASI dari ibunya, atau penambahan susu formula tinggi protein, monitoring output inputnya, serta monitoring tanda-tanda shock. Jangan lupa nanti disampaikan ke keluarga dan bagi perawat yang bertugas tetap monitoring keadaan bayinya, dan apabila ada keluhan segera lapor. Baik, sekarang saya kembalikan pada Ibu Hilda selaku Kepala Ruang. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga rencana tindakan keperawatan tersebut segera bisa dilaksanakan, serta selalu monitor keadaan bayi supaya keadaannya kembali baik. Kalau begitu, silakan kembali ke tugas masing-masing dan tetap semangat ya. Selamat siang, kita tadi sudah bersama-sama melakukan asuhan keperawatan. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperkan ke shift berikutnya. Langsung saja saya serahkan kepada Bu Citra selaku Ketua Tim 1 dan Bu Nais selaku Ketua Tim 2. Baik, terima kasih Bu Hilda atas waktu yang diberikan. Langsung saja bagaimana hasil tindakan yang telah dilaksanakan oleh perawat Pak Gani, termasuk kendala selama melakukan tindakan untuk dioperkan kepada shift berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Untuk tim 1 total pasien ada 3. Pasien 1 bayi A jenis kelamin perempuan dengan WBLR usia 6 hari perawatan hari ketiga dengan diagnosa keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif, berat badan 1.915 gram, pemberian susu 20 cc per 3 jam, OGT, refleks menghisap dan menelan lemah, bibir kering, suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 131 kali per menit, RR 33 kali per menit. SPO2-nya 97%, masalah belum teratasi dengan terapi lanjut. Pemberian susu 20 cc per 3 jam, melalui OGT, monitoring TTP, dan monitor berat badan.
Lalu untuk pasien 2, bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dengan pos atresia ani, usia 4 hari, perawatan hari keempat dengan diagnosa keperawatan, resiko infeksi, keluarga mengatakan anak sudah tidak rewel. Dengan data objektif, berat badan 2.825, terpasang kolostomi, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma. Suhunya 36,5 derajat Celcius, SpO2 97%, nadi 132 kali per menit, respirasi rate 31 kali per menit. Masalah teratasi sebagian dengan terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTP, mempertahankan teknik aseptik, dan memberikan antibiotik amoxicillin 0,05 melalui intrakutan. Lalu untuk pasien 3, bayi G, dengan jenis kelamin laki-laki, ARDS usia 2 hari perawatan, hari ke-1 dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola napas. Ini pasien yang tadi baru masuk. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan napasnya terlihat sulit dengan data objektif 2.600 gram. Terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit. Pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernapasan cuping hidung. Suhunya 36,5 derajat Celcius, SpO2-nya 94%. Nadi 132 kali per menit, respirasi rate 30 kali per menit. Masalahnya belum teratasi melalui botol dan yang Terima kasih atas waktu langsung yang telah rekan-rekan melakukan tindakan untuk dioperkan kepada shift berikutnya. Baik, untuk tim 2 tinggal 1 pasien, bayi F dengan BBLR. Bayi D dan bayi E sudah pulang pagi tadi. Bayi F dengan jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 7 hari, perawatan hari ke-7. Dengan diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, keluarga mengeluh anaknya sulit menelan dan badannya kecil. Dengan data objektif, klien masih muntah sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 10 menit dengan warna kecoklatan sedikit. Terpasang OGT, berat badan 2090 gram, refleks menghisap dan menelan lemah. Bibir kering, susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, suhu 36,7 derajat Celcius, SpO2 94%, nadi 125 kali per menit, RR 27 kali per menit. Masalah belum teratasi. Terapi lanjut, pemberian suplemen untuk pemenuhan nutrisinya dan FITKA 1 mg, pemberian susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, monitor kebutuhan cairan dari input dan outputnya, monitor tanda-tanda shock, cepatkan cairan infus sesuai BB bayi, monitoring tanda-tanda vital, monitoring berat badan, cek residu, dan pengawasan penuh. Baik, saya kembalikan ke Bu Nais. Baiklah, terima kasih rekan-rekan atas laporan hasil tindakan yang telah dilakukan. Kita telah melakukan semua rencana tindakan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Nurse Hilda selaku Kepala Ruangan. Terima kasih atas kerjasamanya dari Ketua Tim 1 dan Ketua Tim 2, beserta perawat pelaksana yang telah bekerja dengan baik. Demikian post-conference ini, semoga apa yang telah kita lakukan hari ini memberikan banyak keuntungan bagi kita semua, dan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pertahankan terus kinerja baik rekan-rekan, alangkah baiknya jika bisa ditingkatkan lagi demi pencapaian kerja yang lebih optimal. Untuk mengakhiri tugas kita pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
Berdoa selesai. Demikian saya akhiri press conference pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul melakukan handover dengan waktu kurang lebih 10 menit. Sebelum kegiatan dimulai, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Tim 1 dan Ketua Tim 2 untuk melaporkan kegiatan pada shift pagi tadi. Baik, terima kasih kepada Bu Hilda selaku Kepala Ruang yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk tim 1 ini berjumlah 2 pasien. Pasien 1 yaitu bayi A dengan jenis kelamin perempuan dengan BBLR usia 6 hari dan perawatan hari ketiga, dengan diagnosis keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengatakan anaknya tidak mau menyusu dan rewel. Dengan data objektif, berat badan 1.915 gram, pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui botol susu. Refleks mengisap dan menelan masih lemah, bibir kering, suhu 36,7 derajat Celcius. Nadinya 133 kali per menit dan respirasinya 31 kali per menit. Untuk SPO2-nya 98%. Masalah belum teratasi dengan terapi pemberian susu 20 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, dan monitor berat badan. Yang kedua, ada pasien bayi B dengan jenis kelamin laki-laki dan dengan post-atresia ani. Usia 4 hari dan perawatan hari keempat, dengan diagnosis keperawatan risiko infeksi. Keluarga mengatakan anak sudah tidak rewel. Dengan data objektif, berat badannya 2.825 gram, terpasang kolostomi, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada stoma. Suhu 36,5 derajat Celcius, SPO2 98%. Nadi 130 kali per menit dan respirasi 30 kali per menit. Masalah teratasi sebagian dengan terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitoring TTV, mempertahankan teknik aseptik, dan pemberian antibiotik amoksilin 0,05 mili melalui intrakutan. Pasien ketiga dengan bayi G, jenis kelamin laki-laki dengan ARDS, usia 2 hari dan perawatan hari ke-1, dengan diagnosis keperawatan ketidakefektifan pola napas. Keluarga mengatakan anaknya rewel dan nafasnya terlihat sulit. Dengan data objektif, berat badan 2.600 gram, terpasang nasal kanul dengan 1,5 liter per menit, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu. Tidak terdapat retraksi dinding dada, tidak terdapat pernapasan cuping hidung, suhu 36,5 derajat Celcius, SPO2 94%, nadi 132 kali per menit, dan respirasi 30 kali per menit. Untuk masalah belum teratasi dan terapi lanjut, pemberian susu 30 cc per 3 jam melalui botol susu, monitor pola napas, dan monitor SPO2. Demikian laporan dari tim 1, kemudian dilanjutkan dengan laporan dari tim 2. Baik, terima kasih kepada Ibu Citra selaku PPJA 1 yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, dari tim 2 ada 1 pasien dengan BBLR. Bayi D dan bayi E sudah pulang tadi pagi. Bayi F dengan jenis kelamin perempuan dengan diagnosis medis BBLR usia 7 hari dan perawatan hari ke-7 dengan diagnosis keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Keluarga mengeluhkan anaknya sulit menelan dan badannya kecil. Dengan data objektif, klien masih muntah, terpasang OGT, berat badannya 2.090 gram, refleks menghisap menelan lemah, bibir kering, susu yang diberikan 10 cc per 3 jam melalui OGT, suhunya 36,7 derajat Celcius, SPO2-nya 94%, nadinya 125 kali per menit, RR-nya 27 kali per menit. Masalah belum teratasi. Untuk terapi lanjutnya, pemberian susu 10 cc per 3 jam melalui OGT, monitoring TTV, monitor berat badan, cek residu,
Dilakukan cek lab, penambahan vitamin K dan ASI yang cukup, atau penambahan susu formula protein tinggi, monitoring output dan input, serta monitoring tanda-tanda shock. Baik, itu penyampaian dari tim 2. Saya kembalikan ke Bu Hilda selaku Karu. Terima kasih atas penyampaian dari tim 1 dan tim 2. Semangat untuk yang dinas siang dalam melakukan tugasnya, dan untuk dinas pagi, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengan kerja keras, kita dapat memberikan kesembuhan untuk orang lain, dan semoga ini menjadi berkah. Baik, untuk hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pulang dan hati-hati di jalan untuk yang dinas pagi, dan semangat untuk yang dinas siang. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi ya? Iya. Baik, silakan Bu Nuni apabila ada yang ingin disampaikan saran. Iya Mbak, makasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Maaf tadi saya masuknya telat ya Mbak ya, Mbak dan Mas. Masnya ini sudah pada Jumatan ya ini ya. Iya. Nah, ini saya cuma mau sharing aja sama sambil ini dari pengalaman saya selama di NRT NICU ya, di Karyadi ya Mbak ya. Tadi mengulas untuk yang tim 2, untuk yang pemberian susu, itu kok di rumah sakit pemberian susu melalui botol susu, kemudian di rumah juga edukasinya pemberian susu melalui botol susu, itu apakah alangkah baiknya kalau untuk perencanaan pasien pulang, itu edukasinya pemberian minum dengan menetek gitu Mbak. Terus kemudian untuk yang tadi muntah, untuk yang tim 2 juga ya Mbak ya, tadi kan muntah coklat, itu bisa dievaluasi dilihat dari apakah pasiennya hipoksi. Kalau pasien hipoksi itu bisa muntah coklat juga Mbak, tidak hanya dari nutrisinya. Kemudian perlu dilihat juga dari residunya, dialirkan dulu OGT-nya, apakah itu nanti masih keluar banyak atau tidak, seperti itu. Dari retraksi dadanya juga dilihat dari pola nafasnya, seperti itu. Untuk manajemennya, untuk operan jaga paginya sudah sesuai ya, dari yang malam mengoperkan ke yang pagi, kemudian untuk pre-conference dipimpin oleh, kemudian Katim atau PPJA melaporkan apa masalah yang ada, kemudian dilakukan ronde keperawatan untuk mengulas masalah yang muncul. Setelah itu operan itu menurut saya sudah sesuai, tapi masih ada sedikit-sedikit yang kurang, gimana ya Mbak, masih terlalu melebar gitu loh Mbak. Kan kalau misalkan konferen gitu kan masalahnya enggak ini ya, masalahnya enggak harus dipaparkan semua gitu ya, cuma masalah-masalah yang penting aja gitu yang dipaparkan. Kemudian untuk pembagian tugasnya itu kan yang bagi Karu ya, sudah sesuai ya Mbak ya. Karu membagi tugas kepada PPJA-nya, PPJA harus ada PP-nya, seperti itu. Nah, untuk satu pasien, ini sharing aja, kalau untuk di ruang NICU, itu satu pasien itu bisa dipegang oleh, satu perawat itu bisa megang 1 sampai 2 pasien. Kalau untuk di ruang PBRT, NRT-nya itu bisa satu perawat itu bisa megang 3 sampai 4 pasien. Jadi nanti untuk manajemennya kan kepala ruangnya yang harus bisa membagi anggota timnya, yang di dalam tim itu harus ada Katim. Katim itu pasti PPJA-nya. Kalau nggak ada PPJA-nya ya Katim yang lebih senior, PP yang lebih senior gitu ya, sama PP-nya. Itu saja sih, mungkin mau ada yang ditanyakan Mbak. Belum Ibu. Cukup Bu, belum ada.
Ya udah itu aja sih Mbak. Sementara itu dulu, besok kita ulas lagi, kita evaluasi Iya, lagi. Bu. Ya. Iya. Ini dokumentasi dulu ya, Bu. Oh ya. Silakan Mas Made yang mendokumentasi. Saya pakai masker ya, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Yang lain coba. Yang pakai lab. Ya, saya aja. Iya, Mbak Bunga. Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu Nuni. Oh ya, makasih ya Mbak, Mas. Ya. Terima kasih, Bu Nuni. Ya, sama-sama. Untuk besok, Bu Nuni luang jam berapa ya? Besok saya masuk siang itu Mbak. Jam 1 paling udah berangkat besok. Iya. Nanti Iya. aja, Bu Apri aja ya. Oh iya, Iya, Bu. Bu. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih, Bu Nuni. Ya, selamat belajar ya Mbak, Mas. Iya, Bu. Nuwun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.